Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita Bapak Ibu semua selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widewasa. Yang kedua kalinya marilah salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta seminar semuanya, mohon maaf dan sekaligus mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kewirausahaan. Namun sebelum itu perlu kami minta izin pada Bapak Ibu semuanya. Mohon izin perkenalkan, nama Sugiarto SPD MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Payarman, Kabupaten Ogan Ilir, dan katanya ini adalah sekolah sebagai penerima bantuan kewirausahaan tahun 2019. Nah, rencananya pada tahun ini akan kita kembangkan menjadi sekolah kewirausahaan dengan bahan baku yang insya Allah nanti berasal dari alam sekitar kita. Yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jalaluddin MPSA dan Bapak Dr. Andreas Julkarni Aktor yang sudah memperkenalkan kami, terutama adalah yang berkaitan dengan produk kangen motor. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliau berdua. Kemudian daripada itu perlu kami sampaikan bahwa produk kewirausahaan SMA Negeri 1 Payaraman adalah yang pertama pada tahun 2019 dengan menggunakan bahan baku biji karet dan serai wangi. Nah, maka itu untuk pengembangan tahun 2020 ini akan kita kembangkan menjadi produk yang insya Allah tidak sama, dan ini insya Allah akan menjadi inspiratif sebagai contoh kepada Bapak Ibu semuanya. Yang menjadi dasar hukum pengembangan kewirausahaan pada tahun 2020 ada beberapa yang mendasari. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang kepala sekolah, di mana kepala sekolah harus mempunyai sebuah pemikiran yang bernuansa kewirausahaan. Maka pantas dan patut kami selaku kepala sekolah berpikir untuk menginspiratif kawan-kawan, terutama adalah warga sekolah, untuk berwirausaha. Dasar hukum yang kedua adalah pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 2 yang berkaitan dengan hidup sehat. Maka dari program ini kami selaku orang-orang yang dituakan di sekolah ini mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 yang berkaitan dengan standar pendidikan nasional tentang hidup sehat dan bermakna. Dasar yang ketiga adalah lanjutan produk kewirausahaan tahun 2019, di mana produk itu adalah produk nasional, di mana sekolah ini merupakan salah satu kepercayaan dari Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2019 mendapatkan program PKWU yang insya Allah produknya sudah nasional, produknya sudah dikenalkan di kalangan warga sekolah, warga masyarakat, dan warga Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Program tahun 2019 tidak berhenti begitu saja. Kami akan kembangkan menjadi program kewirausahaan yang kedua, yaitu dengan produk menggunakan mesin water kangen water. Adapun beberapa pertimbangan selain dasar hukum, ada beberapa pertimbangan atau analisis pendukung mengapa saya simpulkan saya tertarik dan sebagainya terkait dengan program kangen water, karena ada beberapa pendukung faktor yang insya Allah faktor itu berada di sekitar kita. Yang pertama adalah bahan baku atau raw material. Raw material ini adalah air, di mana air ini adalah
sebagai bahan baku sumber utama sebagai produk kangen water nanti, dan kesediaannya adalah sangat melimpah berada di sekitar kita. Yang kedua adalah faktor pendukung kedua adalah adanya jarak bahan baku dengan tempat produksi. Ini merupakan analisis supaya transportnya murah, di mana bahan baku tersedia dengan jarak yang murah, dengan jarak yang dekat, maka biaya akan murah. Faktor pendukung yang lainnya adalah konsumen. Konsumen adalah pemakai, orang yang minum. Kalau kita lihat dari konsumen sebelumnya sudah ada pada dan tersedia di sekolah. Siapa yang ada di sekolah itu adalah warga sekolah, terdiri dari anak-anak, peserta didik, guru, TU, dan warga yang lainnya. Selain itu adalah lingkungan. Lingkungan yang berada di sekolah juga memerlukan air yang sehat, air yang bisa menyehatkan. Faktor pendukung yang berikutnya adalah bahan baku itu setelah kita analisis tidak ada penyusutan. Maka kita simpulkan kalau bahan baku tidak ada penyusutan, maka produk ini nanti akan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan atau menghasilkan laba yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya faktor pendukung yang lainnya adalah sumber daya manusia, di mana di sekolah adalah tersedia sumber daya manusia yang cukup handal, cukup tersedia dan kerja keras, ditambah dengan kecepatan untuk kerja. Nah, dari berbagai faktor yang ada di sekolah ini, setelah kami renungkan, setelah kami analisis, kami putuskan, maka edukasi dari beliau Bapak Dr. Jalaluddin dan Dr. Andes Sulkarnato atas edukasi dan pengarahan, bimbingan dan sebagainya, kami ucapkan terima kasih. Dan akhirnya kami putuskan untuk tahun 2020 adalah mencanangkan sekolah sehat dan sekolah yang berprestasi. Itu adalah dasar dari faktor dari pendukung. Kemudian yang ketiga adalah analisis keuangan, di mana analisis keuangan untuk menyediakan air yang sehat tentunya keuangan dari sumbernya dari mana. Ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan, ada sumber yang bisa kita kumpulkan, antara lain dari satu, laba kegiatan PKWU tahun 2019, itu sumber yang pertama. Sumber dana yang kedua adalah pemodal atau penanam saham yang terdiri dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu TU, dan Bapak Ibu yang berada di luar sekolah. Nah, dari sumber dana itu kita himpun untuk kita hitung, kita kalkulasi untuk membeli mesin. Karena dengan adanya membeli mesin dan bisa action secara luas dan berkelanjutan untuk menyiapkan atau menghadirkan produk-produk yang berkaitan dengan mesin kangen water. Kemudian analisis modal itu adalah terkait dengan keuangan. Kemudian yang berikutnya ada modal yang terakhir, ini adalah modal kepercayaan dari masyarakat sekitar yang memberikan modal, yang menyumbangkan modal untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan air sehat untuk kita semuanya. Kemudian analisis yang berikutnya adalah analisis pengeluaran atau biaya. Biaya pengeluaran untuk produksi setiap bulan. Ini juga kita analisis dari pembelian mesin pertama, kemudian untuk pembelian air, untuk pembelian botol dan sebagainya. Ini kita analisis berapa pengeluarannya. Nanti kita hitung dalam jangka waktu sebulan, kita analisis ada enggak keuntungan nanti. Kemudian analisis yang ketiga adalah cash flow. Cash flow itu artinya harus kas, artinya antara pengeluaran dengan pemasukan akan kita hitung dan kita laporkan setiap periode, mungkin bisa sebulan atau mungkin bisa 2 bulan sekali. Itu
itu yang cash flow. Cash flow itu dihitung dari pengeluaran dan pemasukan. Terakhir adalah analisa target keuangan atau target keuntungan setiap bulan. Target keuntungan setiap bulan ini kita targetnya tidak terlalu banyak, itu 25.750.000. Dari mana uangnya? Uangnya nanti akan ditargetnya, yang pertama uang berasal dari siswa, di mana siswa setiap hari membayar Rp2.000 dikalikan jumlah siswa. Kebetulan jumlah siswa SMA Negeri 1 Payarangan 420, sehingga menghasilkan setiap hari 800.000. Ditambah dengan pesanan dari luar, ini kita analisis setiap harinya bisa masuk 200.000. Kemudian kegiatan Bapak Ibu yang ada di sekolah, ini kita analisis pemasukannya bisa mencapai 350.000. Sehingga kalau kita hitung total setiap hari pemasukannya adalah bisa mencapai 1.350.000. Nah, ini adalah analisis sangat sederhana. Nah, masalah analisis rinciannya yang sangat rinci dan detail nanti kami sampaikan filenya kepada Bapak Dr. Jalal, mungkin pada kesempatan yang berbeda, untuk analisis keuangan, dari analisis keuangan yang berkaitan dengan modal sampai dengan analisis dengan keuntungan, nanti bisa kita bicarakan dalam kesempatan yang berbeda, karena ini masalah keuangan. Maka dari itu Bapak Ibu peserta seminar semuanya, ini hanya sebagai inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya, ini hanya sebagai motivasi kepada Bapak Ibu semua, ini hanya sebagai contoh di antara sekolah-sekolah yang sudah maju. Yang jelas nafas kita adalah hidup sehat, kemudian makmur dan sejahtera bersama. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan atas semuanya kami ucapkan terima kasih, dan kami akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.